Gimana pagi ini? Sudah pada mandi dong? Sudah dong kak, udah mandi, udah bersih, udah sikat gigi. Pokoknya udah siap banget buat ikut EHMPH hari ini dan juga mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mulai ibadahnya, kita nyanyi 2 lagu bebas dulu ya Kak Liv. Yang pertama ada Selamat Pagi Tuhan, dan yang kedua ada Yesus di dalam rumahku. Oke adik-adik, siap ya? Siap ya? Selamat pagi Tuhan. 1, 2, 3. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Ku tambah cintanya. Sekali lagi ya, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Ku tambah cintanya. Sekarang lagu kedua, Yesus di dalam rumahku. Siap ya? 1, 2, 3. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Sekali lagi ya. Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Nah, masih semangat ya adik-adik? Semangat dong. Nah, kita masih ada semangat paginya nih. Kita mau memasuki rangkaian ibadah. Kita mau sambut Tuhan Yesus untuk hadir di hati kita, di hati adik-adik di rumah, dengan bernyanyi kembali dari Kidung Ceria 337, Kami Sebagai Anak. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama Bapa dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Oke adik-adik, kita akan membuka ibadah pada hari ini dengan berdoa pembukaan. Adik-adik tutup matanya dan juga lipat tangannya. Kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas bimbingan-Mu kepada kami sampai pada pagi hari ini. Ya Bapa, sekarang kami ingin memulai ibadah online hari ini. Kiranya Kamu berkati adik-adik supaya dapat mengikuti ibadah ini dengan lancar dan baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagi dari Kidung Ceria 215, Dengar Hai Kawanku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Adik-adik
kita masuk ke dalam bacaan firman Tuhan hari ini, kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangan, tutup matanya, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi ya Bapa. Terima kasih atas berkat yang Engkau berikan bagi kami semua di rumah kami masing-masing. Tuhan, dalam hari ini kami ingin berdoa Tuhan sebelum kami membaca firman-Mu Tuhan, sebelum kami mendengar apa yang akan disampaikan oleh kakak-kakak layan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati hati kami, pikiran kami, tingkah laku kami saat kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati kami sehingga kami mendapatkan apa yang sudah disampaikan oleh firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Tibalah saatnya kita baca Alkitab ya adik-adik. Yuk kita siapkan dulu Alkitabnya dan buka Alkitabnya dari Lukas 9 ayat 28 sampai dengan 36. Pembacaan Alkitab Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik. Mana nih senyumnya? Tunjukin dong senyumnya ke aku. Nah, adik-adik, kita harus selalu mengucap syukur ya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan telah memberikan kita nafas kehidupan, serta kita masih bisa tersenyum sampai detik ini adik-adik. Nah, tadi kita sudah membaca Alkitab ya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan dari bacaan Alkitab yang telah kita dengar sebelumnya. Oke adik-adik? Nah, kita mulai ya. Nah, adik-adik, di sebelah kakak ini ada gambar yang menunjukkan ada 3 orang murid Yesus dengan Yesus. Mereka sedang mengikuti Yesus karena diminta Yesus untuk berdoa di bukit. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak 3 murid Yesus ini siapa aja sih? Ayo, siapa yang tadi dengar bacaan Alkitabnya? Ayo, siapa? Siapa yang bisa jawab? Ya, benar. Mereka adalah Simon Petrus, Yakobus, dan juga Yohanes adik-adik. Nah, saat itu mereka sedang diajak Yesus untuk berdoa di atas bukit. Namun,
mereka malah ketiduran adik-adik. Aduh, mereka tidak mendengarkan apa yang Yesus katakan pada mereka untuk berdoa bersama dengan Yesus. Dan adik-adik, tahukah adik-adik, ada saat mereka sedang tertidur, Yesus sedang berdoa sendirian, tiba-tiba wajah Yesus dan jubahnya yang dikenakan oleh Yesus berubah menjadi putih dan sangat terang sekali. Dan nampak Yesus sedang berbicara kepada dua orang. Ada yang tahu dua orang ini siapa? Mereka adalah Musa, pemimpin bangsa Israel, dan juga Nabi Elia. Nah, adik-adik masih ingat kan ketiga orang murid Yesus yang tertidur? Nah, adik-adik, mereka ini tidak mendengarkan apa yang Yesus katakan pada mereka. Mereka harusnya berdoa bersama dengan Yesus di bukit itu, tapi mereka malah tiduran adik-adik. Dan ketika mereka terbangun, mereka sangat kaget sekali. Karena mereka melihat Yesus bersama dengan Musa dan Elia. Saat itu juga Petrus yang melihat Musa dan Nabi Elia, Petrus langsung mengatakan ingin menawarkan untuk membangun kemah untuk Musa dan Elia. Tapi itu tidak mungkin adik-adik. Kenapa nggak mungkin? Karena Musa dan Elia saat itu hadir hanya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan Yesus. Mereka bukan kembali untuk ke bumi, namun mereka untuk menyatakan kemuliaan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, saat itu juga tiba-tiba ada awan datang ke atas mereka. Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes jadi takut sekali. Karena tiba-tiba ada juga suara yang muncul dari dalam awan tersebut, adik-adik. Ada yang tahu? Dari dalam awan tersebut mengatakan apa? Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Adik-adik, ada yang tahu nggak itu siapa yang ngomong? Ayo, ada yang tahu siapa? Ya, benar. Itu adalah suara Allah Bapa. Nah, adik-adik, dari kalimat yang disampaikan adalah inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Yang tiba-tiba awan putih itu juga hilang. Hanya tinggal Yesus seorang diri adik-adik. Masih ingat apa yang dikatakan Allah Bapa melalui awan tersebut? Berkata, dengarkanlah dia. Yang dimaksud adalah dengarkanlah Tuhan Yesus. Begitu juga dengan adik-adik yang ada di rumah, harus mendengarkan firman Tuhan. Dengan begitu, adik-adik, berarti kita sama-sama diajarkan untuk saat ini, mulai saat ini nih adik-adik harus bisa mendengarkan apa kata mama dan papa, dengar-dengaran sama mama dan papa. Saat mama bilang minum susu, ya minum susu adik-adik, supaya adik-adik sehat, supaya adik-adik kuat. Dan kalau papa minta adik-adik untuk bobo siang, adik-adik bobo siang, untuk kesehatan adik-adik juga, supaya adik-adik nggak kurang tidur. Lalu dengar-dengaran juga sama kakak. Kalau kakak mau pinjamin mainan, adik-adik kalau kakaknya bilang balikin, dibalikin adik-adik. Nah, terus nggak cuman sama mama, papa, dan kakak. Kalau adik-adik juga lagi bersama dengan oma dan opa atau kakek dan nenek, adik-adik harus juga menaati orang tua, oma, opa, kakek, dan nenek. Gitu ya adik-adik. Jadi jangan kakek dan nenek, oma dan opa malah diusilin. Mereka harus disayang adik-adik. Kalau oma dan opa minta tolong sesuatu, adik-adik boleh tolong ambilkan, supaya oma dan opa nggak kecapean. Gitu ya adik-adik. Nah, sekarang adik-adik ikuti kata kakak ya. Aku
mau mendengar. Sekali lagi ya. Aku mau mendengar. Hebat. Hai, selamat pagi adik-adik. Wah, kalau udah lama banget nih ya nggak ketemu adik-adik. Apa kabar adik-adik semua? Semoga adik-adik selalu sehat ya. Oke, hari Minggu waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini Kak Olive mau cerita tentang sesuatu hal yang ada di gunung. Kira-kira apa ya adik-adik? Siapa adik-adik di sini yang pernah jalan-jalan ke gunung? Aku. Kak Olive pernah ya. Kak Olive pernah naik gunung. Pas sudah sampai di puncak, ya, Kak Olive bangun kemah. Terus di gunung pemandangannya bagus. Terus dingin yang pasti. Nah, tapi di sini nih ada Tuhan Yesus dan 3 muridnya yang ke gunung. Nih, Tuhan Yesus dan 3 muridnya yaitu adalah Simon Petrus, Yakobus dan juga Yohanes. Nah, kira-kira mereka ngapain ya mau ke gunung? Ternyata nih adik, mereka ke gunung untuk berdoa bersama-sama. Setelah sampai, ternyata nih adik-adik, pas berdoa ternyata ketiga muridnya tidur. Siapa di sini yang suka ketiduran pas berdoa? Ayo adik-adik ngaku, ayo. Mungkin karena doanya kelamaan nih di gereja ya, adik-adik malah jadinya ngantuk malah tidur. Gak boleh adik-adik. Nah, pas murid-murid yang lagi berdoa, tiba-tiba kan Tuhan Yesus berdoa sendiri nih. Tiba-tiba wajahnya Tuhan Yesus dan jubahnya Tuhan Yesus berubah. Nih, jadi kayak gini. Ya. Berubah menjadi warna putih dan terang banget. Kok bisa ya adik-adik ya? Nah, ternyata itulah kemuliaan Allah yang terlihat di Tuhan Yesus. Tapi waktu itu cuma Tuhan Yesus yang masih di situ, murid-muridnya lagi tidur. Nah, ternyata nih pas Tuhan Yesus tadi berubah warnanya, warna jubahnya jadi putih, Tuhan Yesus nggak sendiri nih, kayak yang di gambar ini. Tuhan Yesus nggak sendiri. Tuhan Yesus bersama Musa dan Nabi Elia. Tahu nggak nih adik-adik yang suka dengerin cerita tentang Nabi Musa dan Elia? Tahu nggak nih mereka siapa? Ayo coba inget-inget dulu. Nah, Nabi Musa adalah pemimpin bangsa Israel yang waktu itu bantuin bangsa Israel untuk keluar dari perbudakan Mesir. Nah, di situ juga Tuhan memberikan hukum Taurat. Sedangkan kalau Nabi Elia itu seorang nabi besar yang waktu itu tidak mengalami kematian, tapi sudah lebih dulu diangkat ke surga oleh Tuhan. Nah, adik-adik, baik Musa dan Elia itu udah hidup sebelum adanya Tuhan Yesus, jadi sudah hidup lebih dahulu. Dan kehadiran mereka nih sebenarnya ya menunjukkan bahwa karya penyelamatan Allah yang sudah dilakukan sejak masa lampau akan tergenapi dan berpuncak dalam pengorbanan Tuhan Yesus di Yerusalem. Nah, tiba-tiba nih ya, ketiga muridnya itu bangun. Terus mereka kaget dong. Mereka kaget dong ya. Karena ada apa? Karena jubahnya Tuhan Yesus berubah dan juga ada Musa dan Elia. Tapi lihat di gambar ini. Simon Petrus nih yang di tengah. Kan Simon Petrus gak paham ya.
Akhirnya Simon Petrus menawarkan untuk membuat kemah, 3 kemah untuk Tuhan Yesus, Musa, dan Elia. Yang jelas gak mungkin ya adik-adik, kan Nabi Musa sama Nabi Elia sudah tidak ada, hidupnya di masa yang lalu. Nah, menurut kalian kenapa ya Simon Petrus bilang gitu? Pasti karena Simon Petrus tuh gak paham ya. Padahal itu tandanya cuman Nabi Musa dan Elia itu bukan kembali lagi ke bumi, tapi sebenarnya untuk mempertegas kemuliaan Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus nih akan nanti menderita mati di kayu salib. Tapi nih ya sayangnya adik-adik ya, padahal beberapa hari sebelumnya nih Simon Petrus dan para murid itu tuh udah diberitahu bahwa akan mengenai nih penderitaan yang akan dialami oleh Tuhan Yesus. Tapi kenapa ya Simon Petrus tuh gak tahu gitu? Karena saat itu Simon Petrus tidak sungguh-sungguh mendengarkan apa yang dibilang sama Tuhan Yesus. Jadinya dia lupa. Nah, tiba-tiba nih datanglah awan di atas mereka, di atas ketiga murid dan juga Tuhan Yesus dan juga Nabi Musa dan Elia. Tiba-tiba terdengar suara seperti dari awan tersebut bilang, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Kira-kira tuh suara siapa ya adik-adik ya? Nah, bener nih adik-adik yang bilang kalau itu adalah suara dari Allah Bapa. Nah, tiba-tiba setelah suara itu, awannya akhirnya hilang dan Nabi Elia dan Musa juga sudah tidak terlihat. Yang ada hanya Tuhan Yesus dan juga yang pasti ketiga muridnya. Nah, adik-adik ingat gak adik-adik apa yang dilakukan oleh Simon Petrus dan apa sih yang dibilang dari suara di atas awan tersebut? Simon Petrus ya lupa tentang yang sudah diberitahukan oleh Tuhan Yesus. Jadi dia malah nawarin nih, ayo yuk, malah nawarin untuk apa? Untuk membangun kemah. Karena apa ya adik-adik? Karena Simon Petrus itu tidak mendengarkan Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Terus juga apa yang kita dengar tadi di suara yang tadi dari awan itu pada sebenarnya dari Allah. Inilah anakku yang kupilih, apalagi dengarkanlah dia. Nah, adik-adik di sini dari cerita ini, dari apa yang dilakukan oleh Simon Petrus dan juga dari suara dari Allah, kita diingatkan untuk apa? Untuk selalu dengar-dengaran dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah pilihan Allah, penyelamat kita semua. Jadi kita harus apa? Harus mendengarkan apa yang Tuhan Yesus bilang. Nah, cara tahu apa yang Tuhan Yesus bilang itu dengan apa ya? Yang pasti dengan apa? Membaca Alkitab. Dari situ kita tahu apa sih yang ingin Tuhan Yesus beritahu kepada kita supaya kita lakukan di kehidupan ini. Selain itu apa? Yang pasti dengan mendengarkan siapa? Orang tua, karena orang tua adalah perpanjangan tangan dari Tuhan Yesus. Selain orang tua juga ada guru dan juga mungkin kakak dan juga pasti adalah kakak layan atau mungkin om tante, kakek nenek yang harus kita dengarkan. Apa yang kita dengarkan? Perintah-perintah atau perintah-perintah atau suruhan dari papa mama, kakek nenek, adik kakak, guru sekolah minggu yang merupakan perbuatan baik sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Nah, tapi nih adik-adik, apa sih sebenarnya mendengarkan itu?
apakah mendengarkan itu ya udah mendengarkan saja, cuman mendengarkan dengan biasa, siapa tahu nih ya mendengarkan masuk telinga kanan keluar telinga kiri, alias lupa gitu, alias mendengarinya asal-asalan. Nih Kak Olive ya mau ngajarin adik-adik sebenarnya mendengarkan yang baik itu seperti apa sih. Nih mendengarkan yang baik, kita lihat gambar. Yang pertama adalah eyes atau mata. Matanya gimana sih kalau kita lagi dengerin orang? Contoh nih, misalnya kita lagi main game ya. Kita lagi main game. Terus papa ngajak bicara. Apakah mata kita ngeliat ke game atau bicara sama papa ngeliat ke papa? Coba. Siapa yang suka main game? Terus orang tuanya contohnya gini, Aiden, abis ini makan siang ya. Diajak ngomong, adik-adik lagi main. Adik-adik cuma jawab, Terus adik-adik cuma fokus di game sambil bilang iya. Kira-kira itu mendengarkan gak sih adik-adik? Adik-adik matanya aja masih fokus sama game. Jadi, sepertinya bisa aja nih adik-adik lupa karena dengerin dengan tidak sungguh-sungguh. Jadinya adik-adik ya udah lupa aja nih kalau abis ini harus makan siang. Jadi matanya harus apa? Stop dulu gamenya, di pause dulu gamenya, terus lihat ke papa mama, iya pak, iya ma, gitu. Mulut nih, ada mulut juga harus merespon dengan baik. Jangan kayak tadi gitu kan, harus iya pak, iya ma, yang udah tadi Kak Olive contohin. Hati juga, misalnya nih ya, kakaknya adik-adik lagi cerita, lagi sedih, terus adik-adik karena dengerinnya asal-asalan, nggak pakai rasa simpati, jadinya ya udah didengerin aja asal-asalan. Gak boleh adik-adik harus peduli, ada apa nih kakak kenapa, apakah ada adik yang bisa adik bantu dari kesusahan dari kakak tersebut. Kaki nih, misalnya nih ya adik-adik lagi di sekolah, ibu gurunya lagi ngajar, terus kaki adik-adik goyang-goyang nih kakinya. Kira-kira fokus gak sih adik-adik dengerin gurunya? Enggak ya adik-adik, pasti gak fokus. Pasti jadinya apa? Jadinya malah fokus ke kaki yang kita goyang-goyangin. Jadi harus apa? Harus tenang. Lalu tangan juga ya adik-adik, di tangan nih, ya kan? Tangan juga apa? Tangan juga harus tenang. Sama kayak kaki, kalau tangannya kita goyang-goyangin nih, kita mainin. Papa mama lagi bicara, kita mainin tangan. Jadi kita malah fokus ke tangan kita, bukan fokus sama apa yang papa mama bilang. Terus badan, misalnya adik-adik lagi ngadep ke sini, terus papa mamanya adik-adik lagi ngomong di belakang. Kira-kira adik nengok gak? Nengok ya adik-adik ya, badannya harus iya ma, iya pa, gitu. Itu mendengarkan dengan baik. Yang pasti juga harus menggunakan telinga dengan baik. Adik-adik harus bisa melihat apa nih ya kira-kira kata kunci yang bisa didengar dari kalimat yang papa bilang. Misalnya bilang gini, Aiden, jangan lupa beresin tempat mainan ya. Apa kata kuncinya? Beresin tempat mainan. Jadi adik-adik, oh iya, habis ini Aiden harus beresin tempat mainan. Terakhir adalah yang pasti otak kita. Otak kita harus bisa mampu mencerna nih, kira-kira apa ya yang mereka katakan, apa ya yang sedang aku dengarkan. Oh, papa mama minta aku buat rapiin tempat mainan karena tempat mainannya tadi habis dipakai dan
berantakan. Jadi tadi siapa yang pakai ya? Oh iya kan yang pakai Aiden sendiri. Jadi Aiden yang harus bertanggung jawab untuk merapikan. Nah ini nih adik-adik, kita harus bisa belajar untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh supaya nih adik-adik bisa apa? Bisa memahami dan akhirnya bisa melakukan. Bisa memahami dan akhirnya melakukan. Seperti Simon Petrus, harusnya tadi kan kalau misalnya sebelumnya mendengar dengan sungguh-sungguh, pasti Simon Petrus gak mungkin tuh ya tiba-tiba ngajak untuk bikin kemah buat Tuhan Yesus, Musa dan juga Elia. Nah, adik-adik, tadi kan udah nih ya, udah tahu gimana cara mendengarkan yang benar. Nah, kalau ada contoh nih, gambar ini, nih ada adik-adik ya, udah dibilangin jangan main game kelamaan, masih main game kelamaan. Udah dibilang Aiden jangan rebutan mainan sama adiknya, harus ngalah, masih aja nih rebutan ya. Terus Aiden makan sayur, masih aja dikasih sayur nggak mau dimakan. Terus ini nih mamanya bilang dengerin ya mama, malah dimarahin mamanya. Kira-kira ini mencerminkan gak ya adik-adik yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh, mendengarkan perintah Tuhan Yesus, papa mama, guru-guru, gitu nggak? Enggak ya adik-adik ya, bukan ya, bukan. Nah kalau yang ini dibilang adik-adik harus pakai masker ya kalau keluar, adik-adik makan sayur ya, adik-adik belajar ya bersama-sama, adik-adik jangan lupa berdoa. Kira-kira ini mencerminkan adik-adik yang dengar-dengaran gak ya? Iya dong, yang pasti. Ini adalah contoh adik-adik yang mendengarkan perintah yang diberikan oleh papa mama, kakak, guru, atau mungkin kakak sekolah minggu yang dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah adik-adik, itu tadi cerita tentang Tuhan Yesus dan ketiga muridnya, di mana Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Nah, dari sini tadi kita udah belajar bahwa kita harus selalu mendengarkan apa sih yang dipengenkan oleh Tuhan Yesus. Dan dari kita bisa lihat papa mama, kakek nenek, guru sekolah minggu, ataupun dari guru di sekolah. Nah, adik-adik, kalau nih adik-adik tadi mendengarkan Kak Olive dengan sungguh-sungguh, dan tadi Kak Olive udah kasih tips and triknya gimana untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh, berarti harusnya adik-adik paham sama apa yang Kak Olive ceritain dan juga ingat. Dan apalagi yang paling penting, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi adik-adik jangan lupa untuk selalu mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Sampai jumpa di lain waktu, yang pasti bukan minggu depan, karena minggu depan bukan sama Kak Olive. Dah. Selamat hari Minggu adik-adik, bertemu lagi pada minggu ini bersama Kak David di kelas tanggung. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya adik-adik. Ya, tadi kita sudah membaca dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36 yang berbicara tentang Yesus dimuliakan di atas gunung. Pada waktu itu Tuhan Yesus membawa ketiga muridnya, yaitu Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke atas gunung untuk mereka berdoa. Pada saat Tuhan Yesus berdoa, nampak wajahnya berubah dan pakaian menjadi putih berkilauan. Dan di saat itu juga di sebelah kanan dan kirinya terdapat Nabi Musa dan Nabi Elia. Mereka datang dalam kemuliaan dan berbicara tentang kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem. Pada saat itu juga Simon Petrus dan teman-temannya tertidur. Dan mereka terbangun karena kemuliaan Tuhan tadi adik-adik, yang wajahnya berubah dan pakaiannya putih berkilauan. Pada saat Nabi Musa dan Nabi Elia akan pergi, Simon Petrus berkata di ayat 33, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini.
Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, yaitu yang pertama kemah untuk Tuhan Yesus, kemah untuk Nabi Elia, dan kemah untuk Nabi Musa. Nah, tapi si Simon Petrus tidak mengerti apa yang ia katakan adik-adik. Tiba-tiba saat itu juga datanglah awan di atas mereka dan mereka masuk ke dalam awan itu. Dan di dalam awan itu berkata di ayat 35 adik-adik. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Nah, adik-adik, sebelumnya kakak mau nanya dulu. Kalian pernah nggak tidak dengar-dengaran akan perintah orang tua kalian? Misalnya kalian nih sedang bermain game di handphone atau enggak di PS, tapi tiba-tiba orang tua kalian menyuruh kalian untuk membeli kecap di warung. Pasti kalian suka menunda-nunda kan, adik-adik, nggak langsung jalan. Nah, sama seperti itu tadi mengajarkan Simon Petrus dan teman-temannya tertidur, bukan menjaga diri mereka untuk berdoa bersama Tuhan Yesus. Nah, di sini pada hari ini mengajarkan kita harus menjadi anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Seperti kita dengar-dengaran seperti apa ya adik-adik? Dengar-dengaran itu kita seperti sering membaca firman Tuhan, sering berdoa, seperti kita juga mengikuti IHMPA online di channel YouTube Gloria adik-adik. Jadi kita harus menjadi anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Jadi kita mendengarkan firman Tuhan, tapi kita juga mendengarkan nasihat orang tua kita, guru kita, kakak-kakak kita, saudara-saudara kita, dan semuanya harus kita dengarkan adik-adik. Jadi mulai sekarang mari kita belajar untuk menjadi anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan dan selalu patuh akan firman Tuhan adik-adik. Oke adik-adik, itu saja firman Tuhan hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan, nanti bisa ditanyakan ke kakak kalian maupun ke orang tua kalian. Adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Gimana adik-adik? Sudah paham ya dengan cerita firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan? Jadi, kita harus dengar-dengaran ya adik-adik. Dengar-dengaran sama Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus meminta kita untuk menghormati, mengasihi, dan taat pada mama papa, maka harus kita lakukan ya. Karena apa yang mama papa katakan, pasti itu yang terbaik untuk adik-adik. Nah, betul banget tuh Kak Alicia. Dan jangan lupa kalau mendengarkan nih adik-adik, dengarkanlah dengan sungguh-sungguh. Nah adik-adik dan Kak Alicia, habis ini kita mau nyanyi dari Kirim Ceria 265, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam nama, kamu harus jadi lilin gemilang, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa negara. Tuhan, tolong Tuhan berkati bangsa negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan, berkati presiden, wakil presiden, hingga menteri-menterinya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga bangsa kami, jauhkanlah dari mara bahaya Tuhan, agar kami dapat beraktivitas seperti sedia kala ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami sudah boleh mengikuti IMPA. Dalam rangkaian doa syafaat ini Tuhan, kamu berdoa untuk gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah gereja Tuhan boleh terus tetap setia di dalam melayani umat Tuhan, walaupun di dalam kondisi pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, kamu berdoa khususnya untuk gereja GPB Gloria, kiranya Tuhan berkati para pendeta, para presbiter, juga kakak-kakak layan, supaya boleh semangat dan setia di dalam pelayanannya di tengah-tengah keterbatasan yang ada karena pandemi COVID-19. Juga adik-adik layan kami Tuhan juga boleh terus setia di dalam mengikuti ibadah Hari Minggu Pelayanan Anak, juga aktivitas-aktivitas yang diberikan oleh kakak-kakak layan.
Tuhan Yesus, kami berdoa untuk program-program kerja yang sudah boleh berjalan, juga yang akan berjalan. Kiranya Tuhan memberkati semuanya, supaya program-program kerja yang sudah diprogramkan itu boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk adik-adik layan kami, kami berdoa untuk orang tua kami. Tuhan juga berikan kekuatan, kesehatan buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus, dalam kesempatan kali ini kami ingin bersyukur karena masih tetap Tuhan izinkan untuk beribadah bersama, meskipun secara online. Berkati kakak-kakak layan kami agar bisa mengajari sambil tetap mengikuti protokol kesehatan. Beri kemampuan untuk terus kreatif dan setia dalam pelayanan IHM-PA ini. Berkati juga kami, anak-anak layan PA, agar kami terus setia kepadamu, menyayangi orang tua dan saudara, dan melakukan semua kehendak-Mu. Bagi teman-teman kami yang tidak dapat bersama dalam IHM-PA karena terbatas gadget atau kuota internetnya, Tuhan kiranya menolong. Biarlah semua ibadah online yang dijalankan, baik IHM-PA maupun ibadah lainnya, dapat berjalan dengan baik. Kiranya kami semua dapat kembali bertemu dan beribadah bersama setelah pandemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, Engkaulah penguasa hidup kami. Hanya Engkaulah yang dapat menyembuhkan segalanya, memulihkan fisik dan menyembuhkan jiwa. Kiranya Engkau boleh menjamah saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang sakit. Biarlah mereka disembuhkan dengan kasih karunia-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, pada kesempatan kali ini kami juga berdoa untuk janda duda, yatim piatu. Berkatilah mereka dalam kehidupan keseharian mereka, supaya dikasih hati yang sabar dan tetap suka cita dalam menjalani kehidupan mereka. Berkati juga mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang terkena dampak pandemi. Berkati supaya mereka diberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran selalu Tuhan Yesus dalam menjalani hidup mereka, supaya mereka tetap percaya kepada Tuhan dan percaya juga bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Beri mereka juga sukacita Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus yang baik, pada rangkaian Yosafat ini kami juga mendoakan pendidikan bagi adik-adik kami Tuhan. Adik-adik kami yang masih sekolah online Tuhan, berikan mereka selalu pintaran dan kekuatan Tuhan, dan berkatilah mereka juga dalam pendidikan mereka di rumah mereka Tuhan. Kau berikanlah mereka selalu kesehatan agar dapat mengikuti pelajaran dengan baik Tuhan. Dan juga kami mendoakan bagi guru-guru mereka Tuhan, agar dapat menyampaikan materi pelajaran dengan baik. Berkatilah mereka selalu dalam kesabaran mereka menghadapi adik-adik kami dan memberikan ilmu yang berarti bagi adik-adik kami Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kurang sempurna dan Kau telah mengajarkan kami. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti bumi dan di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
persembahan, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati persembahan yang sudah kami berikan untuk pelayanan di gereja, dan berkati teman-teman yang sudah memberikan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, ibadah sudah mau selesai. Sekarang saatnya kita bernyanyi kembali untuk menutup ibadah sekolah minggu kita hari ini dari Kidung Ceria 358, Tuhan Allah beserta engkau. Kita sekarang sudah di penghujung ibadah PA hari ini. Kita tutup yuk dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu hingga pada akhir ibadah PA hari ini. Tuhan, kiranya Kau berkati aktivitas kami setelah ibadah ini dan juga aktivitas kami ke depan. Kiranya Tuhan memberkati sehingga kami dapat melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, berkati juga supaya kami menjadi anak-anak yang selalu mendengarkan Tuhan dan juga orang tua, guru dengan bersungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Teduh. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai bertemu minggu depan. Dah.